Halo teman-teman, jumpa lagi di channel kita. Selamat pagi. Wah, ini hari Jumat tapi agak mendung suasananya. Di sini saya ada paket full set. Ini baru saja datang ya, baru saja mendarat. Produk dari Fidelity dengan tipe Tor Pro 15 dan tipe Tor Pro 18. Sekali lagi ini yang tipe Tor Pro 15 dan Tor Pro 18. Jadi ini salah satu speaker aktif produk Fidelity yang sebelumnya juga pernah saya review. Ini yang seri Pro ya, bukan yang seri H. Yang seri Pro ini bisa dibilang lebih clarity. Kalau yang seri H lebih ke balap. Jadi kalau teman-teman nanti pengen yang seri Pro clarity, angkutnya yang seri Pro, bukan yang seri H. Kalau yang seri H ini lebih ke kencang balap, tapi clarity-nya tidak terlalu dapat. Tapi kalau yang seri Tor Pro ini dia lebih ke clarity, jadi jos, mantap. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ini seri Tor Pro 15. Kalau 15 sudah pasti komponennya 15 in ya, karena ini speaker middle seperti itu, komponennya 15 in. Jadi menggunakan woofer 15 in plus tweeter. Ini yang tipe 15 in, Tor Pro 15, Tor Pro 15. Nanti kita jualnya sepasang seperti ini. Speakernya 15 in, tweeter. Nah, modelnya keren ya. Dan juga sudah menggunakan full materialnya bokayu, produk dari Fidelity. Dan juga subwoofernya 1 kali 18 in per box, jadi kali 2. Jadi intinya menggunakan 18 inci per box. Dan di sini sudah kita siapkan 2. Nanti kita jualnya full set seperti ini, nanti senilai 23 juta saja. Jadi buat teman-teman nanti full set ya, ini saya bawai kabel nanti 10 meter. Kalau mixer nanti tidak termasuk karena mixer biasanya opsional. Ada yang minta mixer ini itu biasanya ya. Jadi nanti kita jual full set meliputi speaker 15 inci kali 2, subwoofernya 18 inci kali 2. Jadi totalnya nanti senilai 23 juta, nanti dapat kabel jumper dan juga kabel 10 meter. Nah, mantap ya produk dari Fidelity. Dan kita lihat dulu ke spesifikasi. Selain speaker ini menggunakan full bokayu, ini teksturnya bagus, menggunakan tekstur seperti kulit jeruk, tapi dia mantap ya, keras ya. Karena saya sendiri sudah tahu produksi dan juga material box yang digunakan Fidelity memang top banget kayunya. Salah satu speaker aktif yang masih menggunakan box kayu, dan ini buatan 100% Indonesia ya. Yang pasti teman-teman bisa lihat keandalannya, terutama dari boxnya dulu, bagus banget, mantap. Dan nanti teman-teman untuk paket penjualan ini yang tipe Tor Pro 15, di sini untuk spesifikasinya ada kontrol bass dan juga kontrol treble. Ada lokatnya juga ya di 70 Hz kalau semisal mau di lokat. Di sini ada master, inputnya nanti ada 2 preamp. Yang ini preamp 1, preamp 2 bisa digunakan untuk mic input atau mixer input. Kalau mixer input wajib keluar, kalau mic input ini ditekan. Jadi kalau teman-teman nanti menggunakan mixer, saya sarankan ini posisi keluar, jangan sampai posisi ditekan. Untuk outnya ada 1, di sini juga ada outnya 1, sama ya. Jadi ini inputnya preampnya 2, ada aux input yang menggunakan 3,5 juga, ada RCA juga, dan ini sudah ada Bluetoothnya juga. Jadi semisal nanti teman-teman mau musikan menggunakan Bluetooth, nanti bisa langsung dari Bluetooth atau TWS di speaker Fidelity Tor Pro 15. Sama ya. Nah, ini ada kontrol bass, treble, ada lokat, master, ada 2 preamp, outnya ada 1, outnya ada 1, sama ya. Nah, untuk spesifikasinya yang tipe Tor Pro 15 produk dari Fidelity ini menggunakan sistem 2-way, jadi sudah pasti 2-way karena 15 inci plus juga dengan tweeter ya. Dan untuk low frekuensinya ini menggunakan speaker 15 in. Dan juga high frekuensinya atau high drivernya, compression drivernya 1 in ya. Ini 1 in high compression driver, lalu low frekuensinya 15 in. Respon frekuensinya di 45 Hz sampai dengan di 20 kHz. Jadi sudah pasti bisa jernih ya kualitasnya ya, karena sampai dengan di 20 kHz. Dan juga RMS-nya totalnya 200 watt. Oh, jos, mantap. Ini RMS ya, bukan peak-nya ya. Kalau peak-nya biasanya speaker ini 500 watt. Biasanya model-model seperti ini rata-rata 500 watt untuk peak-nya. Namun RMS-nya keren, dia 200 watt, dituliskan dengan jujur. Jadi kalau teman-teman beli speaker yang dilihat RMS-nya bukan peak-nya. Tapi rata-rata speaker sekarang nulisnya peak. Peak-nya 1200, peak-nya 1400, yang ditulis peak-nya, bukan RMS-nya. Tapi kalau Fidelity dia jujur banget, dia menuliskan RMS-nya. Maksimum SPL-nya 128 dB. Kenceng ya. Mantap. Ini meskipun dia clarity tapi masih bisa kenceng.
konsumsi dayanya ke PLN 250 watt. Ada serial numbernya juga karena ini diproduksi oleh CV Sinar Baja Elektrik, salah satu produk 100% yang dibuat di Indonesia. Sama ya speknya ya. Oke, sekarang kita ke subwoofernya. Untuk subwoofer bahannya sama persis dengan speaker atas atau speaker 15 in. Dia menggunakan material bokayu yang super keren, keras dan juga bagus. Di sini untuk inputnya ini ada 2 input preamp dan juga ada outnya juga. Ini linknya. Biasanya kalau sub memang seperti ini ya. Nanti untuk linknya nanti saya inputkan ke sub dulu, outnya saya direct ke speaker 15 in. Jadi inputnya saya seperti itu biasanya kalau pakai mixer. Di SP-nya ada potongan frekuensi di 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz dan 140 sama limit. Dan juga signal input. Kalau saya senang menggunakan 80 Hz, saya sarankan kalau sama atas nanti dipadukan dengan frekuensi di 80 Hz saja. Oke. Sekarang ke spesifikasi dari speaker subwoofernya. Untuk yang tipe Thor Pro 18 ini menggunakan komponen speaker low frekuensi 1x18 in. Oke ya. Jadi bukan double ya, tapi single. Rata-rata kalau aktif semuanya single ya. Jarang ya aktif double kalau bukan yang versi untuk Pro biasanya yang harganya ratusan juta. Kalau untuk yang harga-harga segini biasanya rata-rata satu. Dan dia untuk RMS-nya keren 700 watt dituliskan. Bener-bener 700 watt ya RMS-nya ya. Karena rata-rata subwoofer ini 600 watt. Subwoofer aktif rata-rata RMS-nya 600 watt. Meskipun dituliskan 600 sampai dengan 1200 itu peak-nya. Jadi yang teman-teman lihat jangan peak-nya. Rata-rata speaker subwoofer ini nulis peak-nya 1200, 1800, 1500. Nah, dan di sini dituliskan ini RMS ya, bukan peak ya. RMS-nya 700 watt. Berarti ini kencang subwoofernya. Nanti kita coba ya. Untuk respon frekuensinya bisa rendah sampai dengan di 35 Hz, sampai dengan di 180 Hz. SPL-nya maksimum di 134 dB. Konsumsi dayanya ke PLN 800 watt. Nah ini loh, produk ini kalau buatan Indonesia jujur kayak gini ya. Hati-hati ya, karena sekarang banyak banget produk yang menuliskan peak dan juga bukan RMS yang dituliskan. Hati-hati. Oke, jos. Dan informasinya ya buat teman-teman ya, produk Fidelity ini 100% dibuat di Indonesia. Jadi kemarin kita juga sudah ke pabriknya, nanti teman-teman bisa langsung cek di YouTube saya. Dan sudah bersertifikasi TKDN. Wow. Jadi buat teman-teman semuanya kalau ada pengadaan yang harus pengadaannya TKDN, angkut saja produknya Fidelity. Dan sampai saat ini masih satu-satunya brand speaker yang bisa ataupun yang sudah mengantongi sertifikasi TKDN. Satu-satunya adalah produk Fidelity dan juga Roadmaster ya, produk dari Sinar Baja. Jadi karena sertifikasi TKDN ini nggak mudah ya, rata-rata apalagi speaker yang impor dan seperti itu sangat tidak mungkin bisa sertifikasi TKDN. Tapi Fidelity ini bisa sertifikasi TKDN dikarenakan pembuatannya memang 100% di Indonesia. Mulai dari boxnya, pembuatan grillnya, pembuatan komponen speakernya. Komponen speaker ini dibuat di Indonesia. Mulai dari daunnya semua dibuat di sini teman-teman. Makanya nggak heran seperti produk-produk ACR dan juga Fabulous ini ada tulisannya produk dari Sinar Baja. Nah, Sinar Baja Elektrik biasanya disingkat SBE karena memang dibuat di Indonesia. Makanya seperti cangkangnya pun juga dituliskan seperti itu. Dan ini memang benar-benar satu-satunya produk yang 100% Indonesia dan juga sudah bersertifikasi TKDN. Oke. Sekarang yuk Mas Wahyu bantuin saya. Nah, ini sekarang kita instalasi ya. Yang 10 meteran dulu ya, 2. Kita pakai soundcard ini. Ini di sini sudah saya siapkan soundcard Behringer. Jadi nanti kita tidak menggunakan mixer ya. Jadi langsung dari soundcard. OT mana soundcardnya? Laptopnya agak kesana nggak apa-apa ini. Bisa ini. Nah, ini. Nah, oke, nanti outnya kan di sini. Nah. Jadi saya tidak menggunakan mixer tapi langsung menggunakan soundcard. Ini Behringer yang 404 HD. Karena apa? Ini jernihnya luar biasa ya soundcard ini. Nah, ini saya tahu. Soundcard ini jernihnya luar biasa, makanya saya senang dengan soundcard ini dan saya pengen menggunakan soundcard saja untuk koneksinya, tidak menggunakan mixer. Tapi teman-teman nanti kalau beli senilai 23 juta ini belum termasuk soundcard. Ini soundcard itu harganya 3 juta, 3.200.000 ini. Jadi kalau teman-teman nanti beli soundcard, monggo silahkan. Kalau nggak beli ya nggak apa-apa. Ini saya pakai soundcard ya, jadi nggak pakai mixer. Jadi teman-teman nanti kalau pengen pakai mixer juga bisa. Nah ini
Ini ya, sekarang kita pasangkan ke subwoofer dulu. Dipasang ke subwoofer yang input atasnya. Nah, ini. Oke, satu lagi ya, karena butuh 2 input. Jadi kita pasangnya langsung ke subwoofer, nanti dari subwoofer baru ke middle teman-teman. Ini ya, sama. Oke. Ini langsung kita pasangkan ke subwoofer juga, sama. Ke yang sebelah kanan saya. Oke. Jos. Oke. Sekarang outnya dari subwoofer kita direct ke speaker middle. Jadi kita direct dari speaker subwoofer ke speaker middle. Nah, ini. Oke. Kita direct dari subwoofer out ke speaker middle. Nah, ini ya, di direct ke sini. Simpel ya instalasinya. Jadi kalau teman-teman nanti pakai mixer, ya sound card saya tadi gantiin mixer wis gitu tok. Jadi instalasinya gampang banget. Ini salah satu produk Fidelity Tor paling clarity. Oke, ini ya. Nah, sekarang kita nyalakan sound card dulu biar nanti nggak ada suara mak jeduk. Nah, sound card orang dipasang nggak boleh. Foto kok belakangnya laptopnya. So enggak? Sound card sini aja. Sound card gini. Oke nih. Oh, yo. Oh, ini cukup. Wes gini ya. Oke, jos USB-nya ya. Nanti saya langsung cari lagu di sini dan juga langsung kita cek sound nanti suaranya. Ini sound card OMC 404 HD ya. OMC 404 HD buat teman-teman yang nyari sound card monggo. Oke. Sekarang saya cek dulu ya apakah sudah terkoneksi. Oke, sudah terkoneksi ya. Out 1 2. Oke ya, out 1 2. Oke, kita buat di 90 volumenya buat MP3-nya. Oke, sudah ya. Sekarang kita tinggal colok ataupun kita nyalakan untuk speakernya. Nah, oke, kita nyalakan subwoofernya dulu. Subwoofer kita nyalakan dulu. Oke, subwoofer kita nyalakan dulu. Oke, dua-duanya nyala. Nah, di sini teman-teman. Nah, presetnya ini dibuat 80 saja ya, jangan dibuat 100 karena untuk yang tipe Tor Pro 18 ini frekuensinya kalau 100 ini ketinggian. Dia nabrak 15-nya. Ini saya sarankan di 80 Hz sama 80 Hz. Phase-nya ini dibuat keluar, jangan sampai di input ini ya. Keluar ya. Ini wajib dibuat keluar. Ini volumenya dibuat enggak apa-apa. Oke, nyalakan atas dua-duanya. Volume subwoofer ini dibuat jam ini jam 2. Jam 2. Ini jam 2. Jam mana ya? Separuh ya? Separuh. Nah, separuh sudah kenceng ini. Subwoofer ini soalnya kenceng banget. Lalu atasnya, middle-nya ini masternya saya buat mentok, inputnya saya buat mentok, treble bass di tengah, wis tengah. Cutnya nggak usah di-cut ya, karena kalau di-cut nanti terlalu tipis low-nya. Jadi low-nya ngambil dari 15-nya, wes ya, triple bass di tengah. Oke, sudah. Low-nya ini kita ngambil 15 dan sub-nya ngambil dari 18. Itu intinya, teman-teman. Oke ya, sekarang saya bagian ini cek sound. Oke, sekarang saya cek sound, teman-teman. Lagunya kita cari dulu. Enak ya. Jadi kalau main aktif kayak gini simple, tidak ribet. Kalau pasif mungkin kita perlu kayak gini, perlu DLFS dan lain-lain. Ini nggak nyala ya, kan dikira nyala, ini nggak nyala. Ini masih belum saya colokan, nggak nyala. Jadi kita benar-benar cek sound langsung sound card ke speaker aktif tanpa EQ. Kalau saya pakai mixer jelas di EQ. Ini sound card ini nggak ada EQ-nya ya. 100% tanpa EQ, suaranya dengarkan tanpa EQ 100%. Oke, kita cek sound dulu ya. Lagunya DJ band horror. Habis DJ nanti baru kita cek sound card untuk yang dangdut. Nah, dangdutnya nanti ya kita cek sound. Kita nyari lagunya dulu ya, sabar ya teman-teman ya. Oke wes, ready. Sekarang saya putar. Perform deeply with the air of reaction.
pasangan yang sangat serasi, yang tipe Torpro 15 sama Torpro 18 ini, kalau subwoofer sendiri dia kategorinya dia bisa rendah, dia bisa rendah, tapi lebih komplit. Makanya kenapa kalau dari suara antara perpaduan 15 in sama subwoofer ini suaranya bener-bener jernih banget. Pokoknya juaranya Clarity, dan paketnya murah loh, 23 juta dapat kayak gini. 23 juta, 100% Indonesia, sudah sertifikasi TKDN, suaranya kayak gini. Jos. Oke, sekarang ya kita cek sound untuk lagu yang dangdut. Nah, nek copyright keren dulu. Soalnya terlalu jernih. Biasanya nek terlalu jernih kayak ada copyrightnya teman-teman. Enggak apa-apa ya, tapi ya semoga aja tidak kena copyright biar teman-teman bisa menikmati nanti. Oke.
namanya paket efisien, suaranya jernih, clarity, harganya murah, instalasinya simple. Bayangkan ya, cuman kita mainkan subwoofer out dari subwoofer out ke speaker 15 in. Kita cuma memainkan dari subwoofer out ke 15 in. Simple banget. Cuman sesimpel itu, tapi kita bisa menghasilkan suara yang maksimal dan juga dengan budget yang harganya murah. Mantap. Itu teman-teman ya. Makanya kenapa produk dari Fidelity ini nanti benar-benar teman-teman bisa padukan dengan sempurna, digunakan untuk berbagai macam acara. Mau digunakan untuk di acara-acara kantor, maupun digunakan untuk acara-acara di rumah, hajatan, dan lain-lain. Dan yang pasti produk dari Fidelity ini dibuat 100% di Indonesia oleh Sinar Baja dan juga sudah bersertifikasi TKDN. Itu sangat penting. Jadi buat teman-teman semuanya kalau pengen beli yang benar-benar original buatan Indonesia dan juga bahkan teman-teman pengen pengadaan yang harus ada sertifikasi TKDN, pastinya angkut produk dari Fidelity. Dengan harga 23 juta saja ya, murah banget, sudah dapat full set dan kabelnya nanti saya kasih ini 10 meter nanti. Saya kasih kabelnya nanti 10 meteran. Pokoknya jos banget. Teman-teman kalau nanti mau order, kita siap kirim ke seluruh Indonesia. Jadi kita siap kirim ke seluruh Indonesia. Jadi buat teman-teman semuanya mungkin yang ada di Pulau Jawa, Pulau Sumatera dan lain-lain, kalau mau beli monggo silakan. Dan kita setiap hari kirim ke seluruh Indonesia. Teman-teman terima kasih ya dan sampai jumpa kembali.